Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Tuhan yang besar, kita senantiasa dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas pelajaran kita dalam kitab Keluaran, yaitu pasal yang ke-7, di mana Musa menghadap kepada Firaun untuk menyampaikan supaya mereka dilepaskan dan dibebaskan dari perbudakan itu. Namun Firaun tidak mempercayai mereka, saudara, dan tidak mengizinkan mereka. Dan Tuhan berkata kepada Musa dan Harun supaya mereka melakukan tanda-tanda mujizat. Dan di tangan mereka ada tongkat. Lalu tongkat itu, saudara-saudara, dilemparkan oleh Musa ke hadapan Firaun dan menjadi ular. Tetapi para ahli sihir, ilmu sihir dari Mesir yang mendampingi Firaun juga melakukan hal yang sama. Nah, cuma setelah mereka juga melemparkan tongkat dengan mantra-mantra mereka, maka jadi ular. Tetapi ular dari tongkat Musa menelan, memakan ular dari para tukang-tukang sihir ini. Nah, kemudian saudara, karena Firaun mengeraskan hati, jadi dalam ayat 12 pasal 7 dikatakan, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, artinya tukang-tukang sihir itu. Tetapi hati Firaun tetap berkeras. Dia tidak mengizinkan, saudara. Maka Tuhan memulai mujizat-mujizat melalui tulah-tulah untuk menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan kepada Firaun dan Mesir bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya yang patut untuk disembah. Mujizat-mujizat atau tulah yang dinyatakan Tuhan ini adalah untuk mempermalukan dewa-dewa yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, dalam tulah pertama, saudara-saudara, maka air menjadi darah. Tetapi para ilmu sihir juga melakukan hal yang sama. Air menjadi darah. Sehingga Firaun pun, saudara-saudara, berkeras hati tetap. Lalu kemudian terjadi tulah yang berikutnya dalam pasal 8, katak bertebaran di mana-mana. Namun saudara-saudara juga bahwa para ahli sihir melakukan hal yang sama. Nah, mari kita melihat, saudara-saudara, ada perbedaan antara kuasa Allah dan kuasa setan yang dilakukan oleh para ahli-ahli sihir, jampi-jampi, mantra-mantra mereka yang banyak di sekeliling kita kalau zaman sekarang, yaitu para dukun-dukun, paranormal, orang-orang yang dianggap pintar, saudara-saudara, melakukan banyak hal-hal yang mujizat. Tetapi ada perbedaan di sana yang bisa kita lihat, saudara-saudara, bahwa ular, tongkat Harun yang menjadi ular dan tongkat para ilmu sihir juga menjadi ular. Ditelannya, saudara-saudara, akan ular-ular dari tongkat ahli-ahli ilmu sihir, saudara. Nah, di sini kita belajar bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa setan manapun, iblis manapun, kekuatan ilmu manapun di dunia ini yang dianggap tertinggi sekalipun, saudara, itu tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan. Satu kali, saudara-saudara, saya berhadapan dengan seorang anak muda dan saya berbicara Injil kepadanya. Tiba-tiba, saudara-saudara, di tengah-tengah saya berbicara Injil kepadanya, dia terlempar dan pingsan. Saya kaget. Saya pikir, kenapa ini anak? Saya mendekati dia dan mendoakan dia dan menyadarkannya, saudara-saudara. Beberapa menit kemudian dia tersadar. Lalu saya berkata, kenapa? Kamu sakit? Kamu kenapa? Dia bilang, tidak. Lalu dia mulai berkata, ampun kak. Saya bilang, kenapa dek? Dia bilang, saya minta ampun. Loh, kamu kenapa? Dia bilang, kakak pakai apa ya? Punya ilmu apa? Saya katakan, loh, saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya tidak memiliki ilmu dan saya tidak memiliki kekuatan apapun kecuali yang saya beritakan sama kamu, saya punya Yesus.
yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Apa yang terjadi? Lalu dia bercerita, saudara-saudara, bahwa sementara saya menyampaikan Injil kepadanya, dia mengeluarkan kekuatan ilmu-ilmu yang dia miliki. Dan terakhir dia melepaskan ilmu yang ingin mencelakai saya. Tetapi dia terlempar, saudara-saudara, dan pingsan. Dia bilang, saya ingin belajar. Saya ingin memiliki apa yang kakak miliki. Karena kalau tidak, saya mungkin sudah mati. Loh, dia bilang, iya, ilmu yang saya lepaskan tadi itulah adalah untuk mencabut sukma. Saudara yang saya kasihi, kalau roh Tuhan di dalam kita jauh lebih besar dikatakan oleh firman Allah daripada roh yang ada di bumi ini, maka saudara, anak ini mengalami kelepasan dan mengalami Kristus dalam hidupnya. Dan ada banyak kejadian-kejadian yang lain yang seperti ini. Satu kali saya dengan istri berkunjung di sebuah rumah. Lalu ketika kami masuk, ada seorang bapak sedang duduk di tempat itu. Rupanya dia adalah keluarga daripada saudara daripada orang yang kami kunjungi rumahnya. Dan sementara itu saudara-saudara, dia baru datang dari kampung mereka. Sementara kami duduk dan beberapa saat berbicara, tidak lama kemudian dia pergi. Saya menyadari sementara saya dan istri menyadari sementara kami duduk bahwa orang ini sedang melepaskan kekuatan kuasa ilmu-ilmu kegelapannya untuk mencobai kami. Tetapi roh Tuhan jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dia keluar dan dia pergi. Dan dia tidak pernah mau datang lagi masuk dalam rumah saudaranya itu sendiri. Dia berkata, nanti ilmu saya mati. Padahal kami tidak tinggal di situ, dia tahu. Tetapi dia merasa bahwa kuasa itu tinggal di dalam rumah itu, saudara-saudara, bersama keluarga itu, dan dia takut. Nah, saudara, rupanya dia melepaskan ilmu-ilmunya dan dia tidak sanggup. Sayangnya dia tidak mau bertobat, saudara, dari apa itu kuasa-kuasa kegelapan. Banyak kali kejadian di dalam pelayanan hal-hal seperti ini, saudara. Untuk kita melihat, saudara, bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan manapun. Menemukan dalam pelayanan-pelayanan orang-orang yang dikenai dengan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak ditemukan oleh dokter penyakitnya dengan berbagai macam cara medis untuk menemukan penyakitnya, ternyata tidak ditemukan. Nah, saudarilah pekerjaan kuasa gelap yang orang sebut guna-gunalah, santetlah, dotilah, dan berbagai ilmu-ilmu mantra sihir yang dikirimkan, dilemparkan ke dalam rumahnya. Dan ini saudara-saudara, yang banyak hampir kami temukan di dalam pelayanan sehari-hari. Dan Tuhan melepaskan, Tuhan menyembuhkan, saudara. Dengan kuasa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita melihat bahwa di sini perbedaan kuasa Allah dan kuasa kegelapan, saudara-saudara. Bahwa kuasa Allah selalu menyelesaikan masalah jauh lebih besar, membebaskan, melepaskan, saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan dengan mujizat di Mesir adalah untuk melepaskan umatnya, melepaskan bangsa Israel dari tangan Firaun, saudara-saudara, dan bangsa Mesir itu sendiri. Dan saudara yang saya kasihi, ada banyak sekali di dalam pengalaman-pengalaman pelayanan sehari-hari dalam berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Orang-orang yang sakit oleh karena kuasa-kuasa kegelapan, orang yang susah mati, saudara, karena ilmu-ilmu kegelapan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, ini kami temukan bahwa orang-orang setelah dilepaskan, didoakan, dan mereka kemudian, saudara, bisa dijemput oleh ajal dan lepas dari semua itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah karya Allah yang patut kita syukuri sebagai orang percaya, saudara. Engkau memiliki roh dari Allah yang jauh lebih besar di dalam engkau daripada roh-roh yang ada di dunia ini, saudara. Saya telah melayani di berbagai daerah di Indonesia, saudara-saudara, dan menemukan akan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, saudara. Dan mereka dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan dari berbagai sakit penyakit akibat daripada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, ini hal yang pertama yang kita lihat di sini, perbedaan dari kuasa Allah dan kuasa kegelapan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di sini ketika tulah diberikan, saudara,
eh, yaitu air menjadi darah, para tukang sihir juga melakukan hal yang sama. Dia juga membuat air menjadi darah. Bukannya menghentikan apa yang dilakukan Musa dengan menjernihkan kembali air, saudara. Tetapi dia justru menambahkan, seperti katak, saudara-saudara. Dia bisa kembali membuat katak-katak itu menjadi semakin bertambah banyak. Jadi saudara, yang saya katakan, yang saya kasih dalam Yesus, saya mau sampaikan bahwa kuasa kegelapan tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambahkan. Banyak orang-orang ketika dia sakit, dia pergi paranormal, orang pintar, alternatif, saudara-saudara. Dia pergi ke dukun-dukun di desa-desa, dan kelihatannya dia menjadi sembuh, tapi beberapa waktu kemudian akan muncul penyakit yang lain. Sebenarnya iblis tidak pernah mengeluarkan saudara-saudara penyakit, tetapi dia menambahkan dia masuk, sehingga orang itu akan terus berhubungan dengan orang-orang yang melakukan pengobatan alternatif, para dukun, paranormal, orang pintar, tukang sihir, dan sebagainya. Saudara, para penyembuh-penyembuh alternatif, dan meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Bahwa mereka bukan menyelesaikan masalah, tetapi saudara-saudara itu justru menambah masalah di dalam kehidupan. Dengan maksud untuk apa? Supaya saudara, orang itu bergantung dan terus kembali untuk meminta pengobatan karena dia menganggap dia disembuhkan olehnya. Satu kali pada waktu saya melayani di sebuah daerah di Indonesia Timur, saudara-saudara, saya tidak menyebutkan tempatnya, saya berhadapan dengan seorang manajer sebuah hotel, saudara-saudara, yang sakit dipulangkan karena sudah tidak bisa ditolong. Lalu kemudian ketika dalam konseling saya berkata kepadanya, "Pernahkah kamu sakit demikian?" Dia bilang, "Iya, 11 tahun yang lalu saya sakit seperti ini dan saya kemudian bisa sembuh." Saya bilang, "Apa yang menyembuhkan engkau?" Dia bilang, "Ada seseorang yang orang pintar di kampung yang memberikan saya ubi jalar, ya, ubi jalar yang sebesar ini, yang sudah dimasak sebesar jempol, ya. Lalu kemudian saya disuruh telan itu dan saya menelannya bulat-bulat. Oh begitu, dan saya sembuh. Dan itu 11 tahun yang lalu." Saya katakan, "Oke, kalau demikian kenapa kamu dipulangkan?" Dia bilang, "Ya, dokter tidak tahu penyakit apa sesungguhnya di dalam, dan sudah tidak berdaya, semakin lemah, dan dia tidak bisa lagi mengerjakan tugasnya sebagai manajer, dan dia dipulangkan." Dan apa yang terjadi, saudara? Kami berdoa bersama. Dan ketika berdoa itulah kuasa gelap yang pernah masuk 11 tahun yang lalu keluar dari dalam tubuhnya utuh. Ubi jalar yang dia telan 11 tahun yang lalu utuh keluar dari dalam tubuhnya. Ini saudara-saudara yang menandakan bahwa iblis secara logika kita harusnya itu dikelola di dalam tubuh. Tetapi ternyata tidak. Dia tinggal di dalam, saudara, tanpa disadari. Karena ini pekerjaan iblis. Dia tinggal dan menimbulkan penyakit yang jauh lebih berat, bahkan membuat nyawanya terancam. Seandainya pada waktu itu bukan karena kemurahan Tuhan membebaskan dia, sudah pasti dia mati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu saudara, jangan bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa Tuhan telah menaruhkan di dalam diri kita, sama seperti kepada Musa. Dia telah memberikan tongkat, dan di dalam tangan Musa ada kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Apa yang dikerjakan tanganmu senantiasa berhasil." Tuhan berbicara tentang tangan, saudara-saudara, karena tangan berbicara tentang keterampilan, tentang kekuatan, tentang apa yang bisa dikerjakan, saudara-saudara. Dan Allah telah menaruhkan kuasanya di dalam diri kita, saudara, menaruhkan tongkat di dalam tangan kita. Itulah sebabnya firman Allah berkata, "Menumpangkan tangan, orang sakit disembuhkan." Tanda-tanda ini menyertai orang percaya dalam Markus pasal yang ke-16. Kalau saudara orang percaya, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, orang percaya, maka mereka akan meletakkan tangan dan orang sakit disembuhkan. Mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus Kristus, dan setan-setan segala anteknya lari dari hadapan orang itu. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kita, tetapi kuasa Allah yang ada di dalam kita. Kuasa Allah yang Tuhan karuniakan ketika Roh Kudus turun atas kita. Dan kita terus hidup membangun persekutuan yang intim dengan Allah.
membangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, saudara, dalam kehidupan. Dengan kita terus berdoa, dengan kita terus hidup di dalam kebenaran, membaca firman-Nya, saudara. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa banyak orang Kristen bisa disantet? Ada banyak hal, saudara. Saya ingin katakan, karena dulu ketika belum saya bertobat, saudara-saudara, saya pernah berguru dan belajar ilmu-ilmu kegelapan. Saya bersyukur bahwa saya telah dilepaskan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya belajar dalam ilmu berguru ada banyak hal, saudara. Bahwa orang-orang yang mudah disantet adalah orang yang punya kepahitan, yang suka iri hati, saudara. Yang suka, saudara-saudara, gampang tersinggung, yang menyimpan dendam dan sakit hati. Ini orang-orang yang pasti kalau diguna-guna atau disantet atau dipelet orang, didoti orang, pasti kena, saudara, karena ada jalur di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah orang yang suka, saudara-saudara, berbuat dosa zina. Ya, ini mudah sekali, saudara-saudara, untuk pasti dikenai. Ya, dan yang ketiga, saudara, adalah yang tidak memelihara keharmonisan dan kasih di dalam rumah tangga. Rumah tangga ini bisa disantet. Siapapun dalam rumah itu bisa, saudara-saudara. Karena kasih itulah, saudara, yang ada di dalam rumah tangga yang menjadi kekuatan pelindung yang tidak bisa ditembus oleh kuasa kegelapan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini orang-orang yang mudah disantet. Yang keempat, saudara-saudara, orang-orang yang merokok. Nah, banyak orang Kristen yang masih merokok, makanya orang Kristen mudah sekali disantet. Kenapa, saudara? Karena para tukang santet, para dukun, atau di ilmu-ilmu kegelapan itu menggunakan asap kemenyan, saudara-saudara, di dalam melepaskan ilmu-ilmu melalui mantra-mantra. Dan itu biasa kita lihat dalam film-film, memang seperti itulah kenyataannya, saudara. Dan lewat angin dan asap itulah makanya orang yang merokok gampang dan pasti kena kalau disantet. Yang lain, saudara-saudara, adalah kalau orang itu suka iri hati. Dan yang lain, saudara, adalah kalau orang itu pelit. Tahukah, saudara, kalau orang mencari ilmu pesugihan, maka di dalam ilmu pesugihan itu, saudara, maka dia harus memberi. Dia tidak boleh, saudara-saudara, pelit. Kalau dia mau supaya ilmu itu berfungsi, maka 1 tahun lamanya dia harus terus memberi. Nah, kemana dia memberi, saudara? Kepada anak yatim, dia memberi kepada janda-janda yang miskin, dia memberi ke tempat-tempat ibadah. Itu harus, saudara-saudara. Ya, karena itulah yang membuat iblis kemudian melimpahkan kepada mereka juga. Jadi hukum tabur tuai itu dipakai oleh kuasa kegelapan di dunia kegelapan. Nah, kalau anak-anak Tuhan masih bertengkar masalah perpuluhan, bertengkar masalah persembahan saja, itu ribut terus, saudara-saudara. Boleh dikasih atau tidak. Kalau saudara memang tidak mau kasih, ya sudah. Memang kita pelit, saudara-saudara. Sebenarnya, saya mau kasar katakan, itu di dunia kegelapan pun sama. Baiklah sebabnya iblis tahu, saudara-saudara, kelemahan-kelemahan ini, makanya dia serang supaya kita bertengkar soal itu, saudara, dan membuat kita pelit, dan itu membuat dia mudah masuk di dalam kehidupan orang itu. Karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita sadari, saudara, bahwa Tuhan telah memberikan anugerah yang besar. Buah dari Roh adalah kemurahan hati. Mari kita hidup murah hati supaya iblis tidak bisa, santet guna-guna tidak bisa masuk. Dengan saudara adalah orang yang senang memberi dan murah hati, saudara-saudara. Dan yang lainnya, hiduplah dalam kasih, pelihara rumah tanggamu dalam kasih, saudara-saudara. Dan jangan dendam, jangan menyimpan dendam, jangan suka iri kepada orang lain. Jangan suka, saudara-saudara, hidup tidak benar dalam dosa-dosa, khususnya dalam dosa-dosa percabulan, saudara-saudara, perzinahan, saudara. Ini adalah sarang atau makanan empuk bagi iblis, saudara. Dan jangan hidup menyimpan dendam dan pahit. Hiduplah dalam kasih, mengampuni, saudara. Itu jauh lebih membuat kita bebas. Kalau hidup kita merdeka dan bebas, saudara, maka kita senantiasa penuh dengan kuasa Tuhan. Kita berjalan dalam kemerdekaan, dalam kemenangan, dalam kuasa ilahi, kuasa-kuasa kegelapan
itu tunduk dan lari kalau engkau tunduk kepada Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka dia lari daripadamu. Dengan engkau tunduk pada kebenaran firman Allah, saudara-saudara, berjalan di dalam kebenaran, maka kuasa Allah bekerja dalam dirimu. Kau melawan si jahat, dia pasti kalah, dia pasti lari dari hadapan saudara. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup senantiasa benar di hadapan Allah dan hidup dalam kebenaran. Terus bangun persekutuanmu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, baca firman Allah dan hidup dalamnya. Dan apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, oleh kasih karunia-Mu yang besar, Engkau telah memberikan kuasa yang hidup dalam kami, dan kami tidak hidup lagi dalam kuasa-kuasa dunia ini Tuhan. Terima kasih atas semua kasih karunia-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang besar, yang menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu atas segala berkat-Mu melalui firman-Mu ini menjadi rema bagi umat-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu, demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya Pastor Samuel sampaikan salam restorasi.